Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran IPA kita yang terakhir kita sudah belajar sampai dengan macam-macam reproduksi pada makhluk hidup, dan kita akan lanjutkan dengan reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji yang tertutup atau Angiospermae. Diawali dengan bunga, yaitu alat perkembangbiakan dari tumbuhan berbiji tertutup. Ya, kita kenal di antara bagian-bagian bunga ini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bagian kelamin bunga, yaitu bagian putik dan benang sari ini. Kemudian bagian perhiasan bunga adalah mahkota bunga dan kelopak bunga ini. Lalu ada bagian perlengkapan bunga, yaitu bagian dasar bunga. Nah, untuk tangkai bunga biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok bagian bunga, dan untuk selanjutnya kita akan membagi dan juga menjelaskan perbagian. Yang pertama ini bagian kelamin bunga yang penting dalam perkembangbiakan, yaitu bagian benang sari yang di dalamnya terdapat kepala sari. Ya, jadi benang sari ini di ujungnya terdapat kepala sari, dan di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang di dalamnya juga terdapat bagian yang lebih kecil lagi, yaitu inti perkembangbiakannya atau inti gametnya, yaitu inti sel kelaminnya. Kemudian bagian yang lain dari bunga adalah kepala putik, ya. Kemudian ini kepala putiknya di ujung, kemudian ini tangkai putik, ya. Demikian juga tadi benang sari juga ada tangkai sarinya, ya. Kemudian di dalam bagian putik ini ada di bagian bawah yang disebut dengan bakal buah. Yang bakal buah ini, di dalam bakal buah terdiri dari bagian daging buahnya, ya, ini dagingnya, dan di dalamnya ada bakal biji. Dan di dalam bakal biji nanti dibagi lagi ada intinya, yaitu ada sel-sel bagian dari bakal biji. Nah, untuk itu kita lanjutkan. Untuk bunga nanti akan kita perdalam lagi bagaimana kejadian yang berikutnya, yaitu tentang pembuahan pada bunga ini. Terlebih dahulu kita sampaikan untuk singkatnya, ya. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae ini diawali dengan penyerbukan terlebih dahulu. Setelah itu nanti dari penyerbukan itu terjadilah pembuahan yang disebut dengan pembuahan ganda, karena terjadi 2 kali pembuahan. Kemudian dari pembuahan itu atau fertilisasi terbentuklah biji, dan biji nanti akan disebarkan, ya, oleh hewan-hewan ataupun oleh angin. Kemudian pada saat itu biji mengalami dormansi atau istirahat dalam waktu yang lama, menunggu sampai kondisinya menjadi memungkinkan untuk hidupnya biji. Kemudian biji itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Beberapa bagian dari tumbuhan biji tertutup ini dapat dibagi berdasarkan bunganya. Yang pertama adalah tumbuhan berumah satu. Yaitu bagaimana? Yaitu tumbuhan yang di dalam tubuhnya si tumbuhan tersebut terdapat ada kelamin jantan dan betinanya. Tapi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Jika di dalam satu bunga, ya, kelamin jantan dan betinanya, maka bunganya di situ satu bunga terdapat 2 kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Yang kelamin jantan adalah benang sari dan kelamin betinanya adalah putik. Nah, bunga yang itu, ya, yang demikian satu bunga ada 2 kelamin disebut dengan bunga hermaprodit, dan tumbuhannya disebut tumbuhan berumah satu.
tumbuhan berumah satu juga bisa terjadi jika bunganya berkelamin tunggal. Ya, jadi putik dan benang sarinya terpisah, tetapi masih di dalam satu pohon. Contohnya tumbuhan jagung, ya. Tumbuhan jagung itu di bagian ujungnya terdapat kelamin jantan atau bunga jantan, ya, serbuk sari. Ya, kemudian pada bagian ketiak daunnya terdapat bunga kelamin betina. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat dari nah ini kita cari ya, bunga jagung. Ini dia bunga jagung. Nah, kita bisa lihat ya, pohon jagung ini aslinya seperti ini. Jadi di bagian atasnya ini bagian atas ini adalah bunga jantan, jadi mengandung serbuk sari. Sedangkan bagian ketiaknya ini ya, di ketiak daun, jadi kalau ada daun ini, ketiak daun itu seperti ini ya, jadi antara batang dengan daun ini ya, antara batang, ini daun, ini batang, ini namanya ketiak. Nah, ini terdapat bakal biji di dalamnya, dan ini adalah tangkai putik. Jadi rambut-rambut jagung ini tangkai putik ya, di ujungnya ini ada kepala putik ya. Kemudian jagung itu nanti akan merontokkan atau kena angin, merontokkan benang sari, serbuk sarinya berterbangan masuk ke dalam putik ini, masuk ke dalam tangkai putik, kemudian akan membuahi bakal biji yang ada di dalamnya ini ya. Ini nanti kalau bertambah besar menjadi jagung ya, biji jagung di sini ya, di dalam tongkol jagung. Baik, kemudian kita lanjut untuk berikutnya, tumbuhan berumah dua. Jadi ini tumbuhan ini bunganya ya, itu pasti bunga tunggal karena bunganya sendiri berkelamin jantan terpisah dengan kelamin betinanya. Contohnya pohon salak ya, pohon kurma. Jadi pohon kurma itu ada yang jantan, jadi mempunyai serbuk sari saja, dan pohon salak juga demikian, mempunyai serbuk sari saja. Sedangkan pohon yang lain hanya memiliki putik saja ya, atau kelamin betina saja, sehingga tumbuhan itu berumah dua. Oke. Jadi tumbuhan berumah satu ada dua kemungkinan, kalau berumah dua hanya satu kemungkinan ya. Artinya kalau tumbuhan berumah dua itu bunga jantan dan bunga betinanya terpisah, sehingga bunganya disebut kelamin tunggal. Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa istilah bunga pada tumbuhan berbiji. Ada yang disebut bunga lengkap, jadi dia memiliki bagian yang lengkap. Ada bagian kelaminnya yaitu benang sari dan putik, kemudian ada bakal buahnya ya di dalamnya, kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga itu untuk melekatnya bagian-bagian bunga. Kemudian bunga yang sempurna ini yang pasti dia memiliki benang sari dan putik. Jadi bunga sempurna ya belum tentu lengkap, tapi kalau bunga lengkap pasti sempurna. Sedangkan bunga yang tidak sempurna hanya memiliki salah satu kelamin, yaitu putik saja atau benang sari saja, sehingga bunga ini boleh disebut juga bunga berkelamin tunggal. Berikutnya ya, kita masuki ke bagian yang lebih dalam lagi tentang bakal buah. Ingat tadi bakal buah itu berada di bagian ujung dari di bagian pangkal dari putik ya. Jadi bakal buah ini terdiri dari bagian yang disebut di dalamnya ini ada lubang kecil ya, yang berhubungan dengan bakal biji ini. Nah, di dalam bakal biji terdapat sel-sel ya, ini namanya sel sinergit, kemudian ini sel ovum, kemudian ini sel inti sinergit. Jadi sinergit ada dua ya, kemudian ini juga ada yang mati ya, sama seperti sinergit, ini namanya inti antipoda. Inti antipoda ada 3, inti sinergit ada 2, ovum ada 1,
Kemudian yang di tengah ini adalah yang disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, ada 2. Jadi seluruhnya di dalam bakal biji terdapat 8 inti ya. 1 ovum, 2 ini 2 maksudnya 2 bagian, 2 inti kandung lembaga sekunder. Inilah sel-sel yang hidup, ada 3. Sedangkan sel yang lain inti sinergit ada 2 sel yang mati, kemudian 3 inti antipoda, ini juga sel yang mati. Nah, inilah inti-inti yang ada di dalam bakal biji, yaitu bakal biji ini disebut sebagai bagian dari bakal buah. Nah, ini daging buahnya. Jadi daging buah dan bakal biji membentuk bagian yang namanya bakal buah. Dan nanti ini akan berhubungan dengan bagian tangkai putik ya. Oke, dipahami dulu. Ini ovum, inti sinergit, inti kandung lembaga sekunder, dan inti antipoda. Dan ini adalah bagian dari bakal buah yang disebut dengan daging buah. Berikutnya penyerbukan. Dalam penyerbukan, proses penyerbukan ini kita sebut dengan polinasi. Ini ada beberapa istilah ya yang mungkin kita sudah pahami kalau kamu baca baik-baik di buku. Ada beberapa istilah, meskipun dalam beberapa buku berbeda-beda, tapi pada umumnya seperti ini. Ini misalkan ini adalah putik dan ini benang sari. Jika putik dan benang sarinya berasal dari bunga yang sama, maka disebut dengan serumah. Sedangkan apabila ada benang sari yang serbuk sarinya kemudian membuahi putik dalam bunga yang berbeda di dalam satu pohon, disebut dengan penyerbukan tetangga. Kedua penyerbukan ini penyerbukan yang disebut dengan penyerbukan sendiri ya, artinya di dalam pohon itu sendiri. Sedangkan penyerbukan yang lain ada yang disebut dengan penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari dari bunga pohon lain yang sama jenisnya, beda variasinya, menyerbuki bagian putik ya dari pohon lain yang jenis pohonnya sama. Misalnya ini sama-sama padi pohon dari A menyerbuki pohon padi yang sama, yaitu jenis padi ya, padi B misalnya. Gitu ya, ingat-ingat. Berikutnya, apa yang menjadi perantara penyerbukan? Anemogami, angin. Serbuk sarinya biasanya pohon ini mempunyai bunga yang serbuk sarinya kering, banyak dan ringan sehingga mudah terbawa angin dan perhiasan tidak menarik. Kemudian tangkai bunganya panjang supaya terkena angin. Entomogami, serangga. Ya, biasanya dia mempunyai perhiasan yang menarik dan berbau menarik atau berbau busuk maupun wangi ya. Kemudian mempunyai kelenjar madu, mempunyai serbuk sari dan kepala sari yang lengket. Jadi lengket ya, terinjak oleh kakinya serangga ini menjadi nempel ya serbuk sarinya. Ini bukan kepala sari tapi kepala putik maksudnya. Jadi kepala putiknya ini juga lengket. Kemudian bagian berikutnya ada yang namanya ornitogami atau dengan perantara burung, hampir sama dengan perantara serangga ciri bunganya. Kiroptogami ini dengan kelelawar. Kelelawar itu biasanya aktif di malam hari, jadi bunga ini melakukan pemekaran ya dan penyerbukannya di malam hari. Kemudian antropogami oleh manusia. Ini serbuk sarinya dan kepala sarinya berjauhan atau sulit dijangkau oleh hewan, misalnya pada panili, sehingga perlu bantuan dari manusia. Bagaimana proses pembuahan? Ya, kita perhatikan baik-baik ya. Ini ada beberapa bagian yang kamu harus pahami dulu. Yang pertama, ini terjadi penyerbukan. Ini serbuk sari jatuh di kepala putik. Ya, ceritanya begitu. Serbuk sari yang jatuh ini ya mengandung, ingat serbuk sari itu mengandung inti. Ada inti yang namanya vegetatif ya, ini inti vegetatif. Jadi intinya mula-mula 2 ini ya, ada 2, inti vegetatif dan inti generatif. Nah, ini aja 2, inti vegetatif, inti generatif. Kemudian
inti generatif ini nanti akan membelah menjadi dua ya, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, ingat ini tadi serbuk sari. Jika serbuk sari itu jatuh, serbuk sari itu akan membuat pembuluh ya, membuat jalur pembuluh sampai di bagian mikrofil ya, tadi ingat ada mikrofil. Jadi pembuluh ini dibuat oleh apa? Oleh inti vegetatif. Apa nama pembuluhnya? Pembuluhnya bernama buluh serbuk sari. Kemudian setelah sampai di bagian mikrofil, ini pembuluhnya sudah terbentuk, maka yang dilakukan adalah inti generatif membelah menjadi dua. Nah, perhatikan ini, inti generatifnya, ini vegetatif membuat pembuluh, ini inti generatif akan menjadi dua. Belah menjadi dua, kemudian akan membuai sel telur dan akan membuai inti kandung lembaga sekunder. Ingat, jadi inti generatif 1 dan 2 akan bergerak menuju pembuluh sampai kepada bagian ovum, membuai pertama inti generatif 1, kemudian akan menjadi zigot dan akan menjadi embrio. Sementara inti generatif yang kedua yang berada di belakangnya akan membuai inti kandung lembaga sekunder dan akan menjadi endosperm atau cadangan makanan. Ini endosperm itu misalnya kacang tanah itu endosperm ya, yang kita makan. Di tengah-tengah dari kacang tanah itu ada bagian yang kecil dan itu adalah yang disebut dengan embrio ya, yang tadinya berupa zigot. Jadi sel telur dibuai oleh inti generatif menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Sementara inti kandung lembaga sekunder dibuai oleh inti generatif kedua dan bertumbuh menjadi endosperm atau cadangan makanan. Oke, pahami. Nah, ini mungkin berulang-ulang ya supaya paham. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae itu diawali dengan penyerbukan biasa, tapi biasanya dengan angin. Kemudian terjadi pembuahannya hanya tunggal, lain dengan pembuahan pada tadi ya, pada tumbuhan biji tertutup namanya pembuahan ganda. Yang pertama membuai sel telur, yang kedua membuai inti kandung lembaga sekunder dengan dua inti. Tetapi pada pembuahan tunggal, yaitu terjadi pada tumbuhan biji terbuka, dia hanya terjadi satu kali pembuahan saja, yaitu hanya terjadi oleh satu inti generatif atau inti yang generatif tadi tidak melakukan pembelahan, sehingga inti generatif itu akan membuai sekaligus inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Kemudian terbentuklah biji, lalu biji berdormansi dan akan berkecambah tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ingat, dormansi yaitu masa pada saat istirahat ketika biji itu menunggu kondisi lingkungan menjadi optimal. Berikutnya macam-macam tumbuhan biji ya yang terbuka, ini berdasarkan bunganya. Ingat, bunganya bernama strobilus atau runjung. Bunga tumbuhan biji terbuka bernama runjung ya. Bagaimana posisi dari kondisinya? Yang pertama ada tumbuhan berumah satu. Kondisi ini di mana strobilus jantan dan betinanya terpisah ya, tetapi masih di dalam satu pohon. Contoh pinus dan damar. Sedangkan yang berumah dua, strobilus jantan betinanya terpisah oleh pohon yang berbeda. Nah, misalnya pada melinjo, ini melinjo ya, yang untuk sayur asam melinjo. Jadi ini melinjo ini ada L-nya ya, melinjo. Oke, untuk itu kita dalam proses perkembangbiakan tumbuhan ini penuh dengan beberapa istilah ya, mohon dipahami. Berikutnya kita lanjutkan, tadi tumbuhan berbiji terbuka ya,
Kita lanjutkan tadi ada strobilus. Ini strobilus pernah lihat ya, strobilus adalah runjung ya dari pohon tumbuhan biji terbuka. Ini ada bagian yang betina dan ini yang jantan. Yang jantan itu ada di ujung dari batang, sedangkan yang di bawahnya di bagian-bagian cabang ini adalah yang betina. Jadi ini betina, di dalamnya terdapat putik, dan ini jantan, di dalamnya terdapat serbuk sari. Berikutnya ini adalah melinjo. Melinjo itu terpisah pohon ya, antara jantan dan betinanya beda pohon. Jadi ini melinjo yang bisa dimakan, dijadikan emping, sedangkan ini melinjo yang hanya bisa disayur, tidak bisa dijadikan emping karena ini ada bakal biji, ini tidak ada bakal bijinya. Ini serbuk sari, ini pohon jantan. Jadi pohonnya berbeda. Ini pohon betina, yang ini melinjonya bisa dimakan untuk membuat emping. Jadi strobilus jantan dan betina beda pohon. Ini pohon melinjo disebut pohon berumah dua. Pakis haji, ini pohon pakis haji, ini yang jantan. Ini ada serbuk sarinya. Dan ini betina, ini ada biji-bijinya. Nah, biji mengandung sel telur, maka ini adalah pohon betina. Nah, dari pohon pakis haji. Jadi pohon pakis haji berumah dua. Perantara penyerbukan dipelajari di buku ada anemokori oleh angin, hidrokori oleh air, zookori oleh hewan, beberapa diantaranya serangga, kemudian kelelawar, burung, dan mamalia. Kemudian antropokori oleh manusia. Jadi ini adalah penyebaran ya, beda dengan penyerbukan. Penyebaran itu sudah jadi biji disebar. Ada yang punya sayap oleh angin ya, ada yang hidrokori, ada punya pelampung ya, misalnya kelapa itu bisa disebarkan oleh air. Kemudian oleh hewan ya, misalnya dengan rasanya yang enak sehingga dimakan oleh hewan, dan bijinya bisa menyebar ke penjuru lingkungan yang lain. Kemudian yang selama biji itu tumbuh tadi, belum tumbuh tadi ya, biji itu akan melakukan yang disebut dengan dormansi, istirahat dalam waktu lama, yang kemudian sampai kondisi lingkungan itu menjadi memungkinkan untuk hidupnya tumbuh biji tersebut. Lamanya dari dormansi pada beberapa tumbuhan berbeda-beda. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.